Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang regulasi pemerintah UMKM. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai tentang regulasi kepemerintahan, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Budianto, bisa dipanggil Budi, juga bisa dipanggil Riki. NPM 719212717. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang regulasi pemerintah UMKM. Banyak pelaku UMKM yang bergerak secara informal dan sebelum memiliki legalitas usaha. Keterbatasan ini membuat kegiatan UMKM sangat sulit mengembangkan suatu usaha. Namun UU Cipta Kerja menjadi angin segar karena memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha tersebut. Sejumlah kemudahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan suatu lapangan kerja baru dan memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan suatu UMKM dan koperasi, ujar Sekretaris Kementerian Koordinator di bidang perekonomian. Berbagai kemudahan tersebut diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksanaan tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM tersebut. Peraturan ini satu dari 44 regulasi turunan UU Cipta Kerja yang tengah disiapkan pemerintah. Menurut Susi Wijono, saat ini sebanyak 30 RPP telah selesai direview dengan diharmonisasi dari total rencana 40 RPP dan 4 peraturan presiden. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Mas Duki memaparkan bahwasanya ada beberapa contoh yang membuat perilaku yang membuat pelaku UMKM semakin mudah menjalankan suatu usahanya. Salah satunya akses pembiayaan perbankan tanpa agunan. Sebenarnya dulu sudah ada KUR atau bisa disebut dengan kredit usaha rakyat tanpa anggunan, tapi praktiknya masih minta. Di situ kesulitan UMKM karena mereka tidak punya aset. Nah, sekarang modal dan kegiatan usaha bisa menjadi agunan katanya. Keuntungan berikutnya, pengajuan izin usaha jadi lebih singkat dan sederhana karena dapat dilakukan secara digital, yakni online single submission atau bisa disingkat dengan OSS. Melalui proses perizinan, satu pintu ini memudahkan pemerintah mendata sejumlah kegiatan UMKM yang ada di Indonesia, sehingga program pendampingan kepada pelaku usaha lebih terkoordinir dan komprehensif. Dengan UU Cipta Kerja yang mengatur pendaftaran satu pintu memungkinkan
kita memiliki satu data untuk konsolidasi dengan koordinasi bersama para pelaku usaha mikro. Pendampingan merupakan fokus utama pemerintah untuk mengontrol kegiatan UMKM. Tren pemasaran secara digital semakin besar, terlebih sejak pandemi, sehingga pelaku usaha harus mengikuti perkembangan ini. Teten mengatakan kementeriannya menyiapkan UMKM berbasis teknologi karena selama ini literasi digital pelaku usaha mikro masih minim. Pada masa Covid, pada konsumen berubah senang belanja online, dan ini menjadi kultur baru. Kita mendorong UMKM untuk go online, bukan saja berjualan di marketplace, juga sistem pembayaran digital. Keberlanjutan pendampingan pada UMKM turut ditegaskan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkop dan UMKM, Arif Rahman Hakim. Kami akan terus memberikan pendampingan dan pendidikan bagi pelaku UMKM. Jadi jangan berputus asa, terus berupaya memanfaatkan semua program yang digelontarkan kementerian dan lembaga. Regulasi pemerintah tentang UMKM terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau PPUMKM telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 40 peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja pada 16 Februari 2021 lalu. PPUMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UU UMKM. Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Selanjutnya, pembinaan UMKM, di mana di pembinaan UMKM ini ada dua, yaitu yang pertama pembinaan perlu dan sering dilakukan, yang mana telah sering dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait tentang strategi dalam memajukan UMKM yang sudah ada. Yang kedua, dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, etika dalam berbisnis. Itu ada 6 etika dalam berbisnis, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua komunikasi secara berkala dengan pembeli, yang ketiga gunakan bahasa baik saat berbicara, yang keempat berkelakuan sopan, yang kelima berpakaian rapi, yang keenam selalu ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan terkait mengenai tentang regulasi pemerintah UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.